Astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duhai ibu yang rajin ngaji, wajah berseri bersih pula hati. Jika ingin disayang suami, izinkan dia nikah lagi. Bebuk ibu-ibu Pak. Gawang bacang-cang si desair Pak. Kani isi si kosong nih. No silik dek tanah no tengah. Tuh yang belakang mobil, ayo di tengah. Karena kalau ada yang kosong nanti setan yang duduk sana ngantuk jadinya. Ya, sila rapatkan barisan. Jangan kasih celah setan masuk lalu mengganggu. Karena kalau setan ada dalam majelis niki, yakni tengantok. Di tengantok pihaknya pikiran ketuketi. Di pikiran ketuketi pihaknya ngobrol. Di ngobrol bareng batur lek sebelah, lek julu, lek nudinta ngobrol bareng batur dunia maya. Karena diganggu kita sama setan. Nah, kalau kita rapatkan barisan, insya Allah Nabi yang disampaikan bisa gampang diterima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang yang hormati dan sama-sama kita muliakan para al-mukarram, para tuan guru, para ustadz, guru-guru kita, bil khusus pengasuh Pondok Pesantren Mujahidin Falah, Bapak Ustadz Mujtahidin, yang sama-sama kita hormati, yang gara-gara ngobrol sama beliau yang terinspirasi bro niat laguno. Saya nggak mohon maaf yang waktu penutupan pengajian niki dik bau hadir. Padahal pelunggu mungkin sudah lama menunggu. Ya ampun nelik pembukaan niki tiang bejulu datang agar terimpas. Amun papa penutupan pelunggu lelah nunggu, papa pembukaan tiang lelah nunggu. Jadi alhamdulillah impas darah otang tiang lek tinggi. Nah dalam sela-sela menunggu niki tadi ngobrol lah yang barang Bapak Ustadz Arba'i. Arana Arba'i 4 lagu seninaknya baru 2. Masih kareng 2 ke ngepas marah arana nggih. Nah ngobrol-ngobrol tiang terciptalah lagu si baru niki nggih. Makasih Pak Arba'i sudah menginspirasi nggih. Saya yang hormati para sesepuh kita, para tokoh, pengurus pesantren, bapak-bapak, ibu-ibu, bil khususnya ibu-ibu ini yang luar biasa, nggih.
lungguh. Masya Allah, tidak hanya bersemangat hadir, lalu marakning Bapak Mujtahidin Siberuk bersemangat juga menyumbang, bersemangat juga buat dulang. Namun bapak-bapak, mohon maaf ya, kurangan semangat nih, kurangan. Coba buktinya, ibu-ibu dibanding bapak-bapak mungkin niki banding 3, ya. Jumlahnya itu lebih banyak 3 kali lipat ibu-ibu. Karena bapak-bapak memang ya akalnya bapak-bapak. Dan inaknya suruhnya hadir ngaji ya dek balik WA-an, main WA bareng si dia, ya. Seninaknya suruhnya ngaji ya ngobrol bareng baturna. Ya baju-baju kamu ngaji. Padahal mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu dia, amun semamak tama surga, bau ya tama neraka, amun protes si senina. Lagu amun senina tama surga, dene ini tama neraka timak semamak protes. Misal Arab nih dengan nama baju tama surga, ya. Seninaknya tama neraka protes ya Allah, yang protes maka semamak tiang tama surga, tiang tama neraka. Seharusnya tiang beriak di neraka barang ya, gara-gara jago di tiang baju, di nuang ingatan tiang, di nuang ngajakin tiang cairan semamak dah si fulan dengan nang seninak mek di neraka. Tapi berbeda kalau ibu-ibu kocu sudah ngaji semamak dah di nuang ngaji. Kalau disuruh doang, kacuan ngaji ya nengok ngaji, kacuan ngaji ya main WA, kacuan ngaji ya bantu YouTube, kacuan ngaji ya beraya. Tama si di surga, iya teman neraka. Ya Allah, seninak tiang makat na teman surga, tiang teman neraka. Saatnya ya milu teman neraka. Apa kata malaikat? Emang gue pikirin. Jadi insya Allah selaputan iki teicanin berkah rahmah oleh disida Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu maka dia nyebang pak, dia nasida sih dia ngaji no niki yang nasida aja pada hebat nih nyebang. Syukur alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya pada kita, sehingga di tengah kesibukan kita dan banyaknya pilihan kegiatan, yakin tiang malam niki bapak-bapak ibu-ibu tiang tidak hanya di sini kegiatan, ada juga kegiatan lain. Mungkin pelunggu mau pergi jalan-jalan sama suami atau sama istri, pelunggu mungkin mau buka dagangannya, pelunggu mungkin sudah berencana mau nonton TV, sudah berencana mau meter lalu mekila nih. Tapi dari semua kegiatan ini, ya alhamdulillah, salah satunya pelunggu bisa luangkan hadir di tempat niki. Marak ling beru pengasuh Mujahidil Pala niki, ibu-ibu, bapak-bapak niki yang melalui ngaji senangannya leka. Saya memang amun lek hadis ngeno amun terlalu ngaji niki langkah ta satu langkah pahalanya 1 tahun. Yang pun lengkap amal adu motor burung kamu pahala nah. Saya di langkah maraniking ya. Nah, kalau pakai motor, pakai mobil, insya Allah putaran rodanya yang dihitung, tidak langkah. Si kedua salawat serta salam dan lupa tahadiah di Pak Junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cik jari tauladan ta, cik jari ikutan ta dalam semua aspek kehidupan. Keruan wah amun ibadah niki di darak bau tawaran, ngumbi-ngumbi seteparan, luwe rekaat sembayang te, luwe bilangan hari puasa te, berlembar-lembar bacaan Quran te, berkali-kali bolak-balik tanah suci, kerjakan haji ataupun umroh.
lagu amun tengarang-ngarang, amun yang penting yang milinku, maka di darat kenana. Kita harus ngikut, kita harus lakukan seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu amun mohon maaf di tempat ngaji lain, kita ya makin baca buku, ya belajar sederhanana, maka rajin-rajinlah tendongak lek guru. Karena insya Allah ustadz-ustadz yang di Bajur niki ilmunya bersanad. Nikilah salah satu kelebihannya Desan Pelunggu niki. Ustadznya muda-muda, terus rata-rata S2, magister, dini S2 sorong serah, ya? Rata-rata S2 magister semua, terus orangnya gagah-gagah. Coba niki paling barat pada asal marah Amir Khan doang. Coba berdasarkan marah Amir Khan. Terus niki sama ada pada asal niki marah Aksai Kumar. Niki paling numpak pengulu, masya Allah, marah Mitun. Dengan India doang Riki. Namun tiang marah Sahrukan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa daraji, adbata yaji, rabbal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, tumpas air. Beliau juga teladan kita dalam hal muamalah. Ini yang sering dilupakan sama orang. Banyak orang menyuruh harus kita ibadahnya kayak Nabi, ibadahnya kayak Nabi. Tetapi lupa dia mengingatkan perilaku, akhlak kita juga harus kayak Nabi. Jangan hanya ibadah sampai bertengkar, sampai dia bersapa. Gara-gara merasa berbeda, menyangka orang melakukan ibadah tidak seperti Nabi. Tapi lupa mengingatkan pada diri sendiri, khususnya bagaimana perilaku akhlak kita juga harus seperti Nabi. Itulah makanya dalam sebuah potongan ayat Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada dirimu Muhammad itu ada khuluq, tidak hanya budi pekerti. Khuluq itu adalah kesempurnaan fisik dan budi. Khuluq itu adalah kesempurnaan jasmani dan rohani. Khuluq itu adalah keindahan badan dan keindahan perilaku. Kata orang sufi apa katanya? Baginda Nabi besar Muhammad SAW itu diciptakan sesuai dengan keinginannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan fisik Nabi itu Nabi yang pesan. Amunita mohon maaf nerima jari. Lahir-lahir ideng peser. Saya ingin protes. Arak yang merotes yo nak bakat nepeser idangku tawah bi milih mancang inak bamak bi peser. Malah bi mancang parana betul keran. Sampai-sampai pernah ada kejadian niki bapak-bapak ibu-ibu ya. Ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW sedang merapikan dirinya,
amun islatan dia memegal pesisir ngerat yang irikna, lalu dipandang dari kejauhan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah dalam hati melihat suaminya? Ya Allah, ganteng semama undi. Kasih dah ibu, piran terakhir dah ajum semama dah. Piran, lain. Ya sida riri, sida pak, sida ke. Piran terakhir derayu seninak dah. Piran, apa dah melek doang. Ya, udah ngerayu. Mai Ruandi. Oh, melek mengenu. Oh, kalau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ya. Beliau itu suami yang romantis. Makanya istrinya juga romantis ketika melihat beliau bersisir ini ngerapikan dirinya. Aisyah bilang apa? Ya Allah, betapa tampannya engkau suami. Sehingga andai kata perempuan sahabat Siti Zulaikha hidup sekarang di zaman ini katanya. Tahu dah Siti Zulaikha ibu? Saika. Ndiknya dagang bakwan di lapangan nu. Jadi Siti Zulaikha niki yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu yang jatuh cinta sama Nabi Yusuf. Nggih. Yang jatuh cinta sama Nabi Yusuf itu padahal waktu itu mohon maaf Nabi Yusuf itu statusnya sebagai pembantu. Itulah sebabnya perempuan-perempuan di kampung itu mencemooh Siti Zulaikha. Karena apa? Jatuh cinta sama pembantu. Ndara ilakna Siti Zulaikha no. Padahal dia senina Perdana Menteri, senina Sultan, jatuh cinta oleh pembantu. Dengar niki sili Siti Zulaikha. Rawasina ku si ibu-ibu lek kampung ni. Olokna ku si dedara-dedara lek kampung lu jatuh cinta ti pak pembantu. Jemak jak tau neu hidapna. Akhirnya Siti Zulaikha undang semua perempuan yang sudah menikah, yang belum menikah, yang cantik, yang tidak cantik, yang miskin, yang kaya, selaputnya undang si Siti Zulaikha datang ane kerajaan untuk dijamu makan. Wih, semua ibu-ibu datang tanpa absen. Lalu masih arak sih bergosip-gosip. Zulaikha pembantu nak nemide, kan tak olok hadir, lalu hadir semuanya. Begitu sampai sana dibagikan masing-masing ibu-ibu satu biji apel dan pisau. Nih. Begitu semua udah terima apel dan pisau niki, Siti Zulaikha bilang apa? Ibu-ibu sengaja yang tidak apel sendik manteluki agar deluki yang kiri dah. Saya nggak amun wah teluki tebiang sida daun coklat jarina baswi. Karena agak seger luki akhiri dah. Oh kena masih. Akhirnya ngelukik lah ibu-ibu niki dedara-dedara ngelukik beriak pada ngelukik. Kenjangkan ngelukik dedara ibu-ibu niki suruh nalah Yusuf liwat. Sekedar liwat. Sekedar melintas doang niki. Begitu Yusuf melintas le ibu-ibu sekenjangkan ngelukik apel niki. Terhipnotis ibu-ibu niki, terbius dia oleh ketampanan Yusuf niki sampai-sampai ndek asa imana gecakna. Karena apa? Karena terhipnotis, terbius. Jadi amun zaman makin bapak-bapak ibu-ibu misal sedang beroperasi di rumah sakit, apakah operasi sesar atau operasi penyakit, agar ndek sakit pas terbedah niki peligi tersuntik. Suntik bius, anestesi. Begitu sudah disuntik dengan zat niki maka gamel jarina tekeret dia sakit. Tapi zaman Nabi Yusuf lah anestesinya. Nabi Yusuf biusna begitu melihat kentampanannya dia nasa iman ini. Terus Nabi ling Zulaikha, nih si ngolok aku no.
Ya entahna melintas doang Yusuf imana kecakna. Ibu-ibu. Ibu. Apa kata Zulekha? Ibu-ibu. Gadis-gadis. Coba kita imanda. Begitu dilihat tangannya, astaga, ini selapung buang ladik niki. Kayak ruanda ngolok tiang jatuh cinta tipe pembantu. Sida entahna melintas doang, terbius, terhipnotis, dan kegecek dah imanda. Apalagi aku bilang jeluku kita iya. Ngumbe angkun getku tergila-gila. Lagu malah Sida Aisyah. Kalau perempuan-perempuan yang gecek jarinya itu di zaman Nabi, bukan hanya jarinya yang dia potong-potong, tapi juga hatinya akan dia iris karena terpesona dengan ketampanan baginda Nabi besar Muhammad. Terpesona, aku terpesona. Memandang wajahmu ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asa niwadaraji abadayaji rabbal Bapak, ibu-ibu, semua kita yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam pira nih? 9.24 berubasan pengasuh sampai jam 10. Ketuanya sudah siap, sudah jam 10 sebagian Jawa. Okay? Karena can ketuan sudah sampai jam 10 ibu. Serius? Pak, jam 10? Jam 10? Siap sudah? Tiang dek yang siap. Saya nggak sedih manda datang tiang wah 30 menit diberi. Angkat makin tiang genepang lah sampai jam setengah 10. Berarti kari 6 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu tiang, apakah niki waktu acara ulang tahun niki pokoknya di mana arak niki tau panggung waktu niki ulang tahun waktu niki nggih wisuda. Kalau wisuda waktu itu masih sepotong tanah niki. Sekarang tidak sampai setahun bapak-bapak ibu-ibu tanah niki agak luas. Dan insya Allah 1 tahun ke depan mungkin kerangkeng niki jerak na arah. Insya Allah jarak narak kerangkeng niki sadar dek sadar, yakin dek yakin, bil khusus pelungguh niki Ustadz Mujtahidin dan semua pengurus di tempat niki. Apa yang pelungguh dapatkan sekarang ini tidak lepas dari bakti pelungguh kepada guru pelungguh. Tidak lepas dari bagaimana pelungguh menghargai guru pelungguh. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sei gawe sekek kebaikan, dean datengan kebaikan sekek, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala gentik 10 kali lipatnya. Itu standar. Kalau orang berbuat baik ke orang, kalau tetangga berbuat baik ke tetangganya, Allah kasih dia ganjarannya 10 kali lipat. Berbeda dengan kita berbuat baik, membuat senang orang yang berjasa kepada kita. Maka Allah bukan hanya ganti 10 kali lipatnya, bahkan 100 hingga 700 kali lipatnya. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah. Tapi ingat, selain jaa'a bil hasanah kata Allah, wa man jaa'a bis-sayyi'ah. Tapi sebaliknya,
siapa yang mendatangkan keburukan, fala yujza illa mislah. Memang Allah tidak akan kasih ganjarannya kecuali yang setimpal. Itu kalau standar. Teman zolimi temannya, Allah akan balas sesuai dengan kejahatannya. Tetangga zolimi tetangganya, Allah tidak balas sesuai dengan kadar kezolimannya. Tetapi kalau kezoliman, sakit dan sedih itu Anda berikan kepada orang berjasa kepada Anda, sebagaimana kebaikan Allah lipat gandakan dia, maka keburukan juga balasannya Allah akan lipat gandakan. Jam kira 2 menit lagi, ya. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu ya, hati-hati. Kalau orang udah baik sama kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Kalau orang udah banyak jasa sama kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Walaupun mungkin orangnya sabar, walaupun mungkin orangnya tidak kaya, walaupun mungkin orangnya tidak lebih hebat dari kita, tetapi ingat, dalam kehebatan kita, dalam kemampuan kita, itu ada andilnya. Itulah makanya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Jadi orang-orang biasa kita pandang itu, mungkin dia tidak sehebat kita. Sekarang kita lihat dia dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia diam, tetapi junudul lam taroha, tentara-tentara Allah yang turun tangan untuk selesaikan masalah itu. Diceritakan bapak-bapak, ibu-ibu, hampir menit, semenit ya, semenit. Diceritakan ada seorang yang minta sama temannya. Kebetulan temannya niki ya, amun kebahasan taita lek baju niki jamaah toriko. Jadi kalau tadi yang berbicara umum, sekarang yang bicara toriko sedikit. Jadi arak baturna ya jadi jamaah toriko. Terus baturna niki melet. Pilihnya sebut saja namanya si Abdullah dan si Ahmad. Pilih Abdullah, Ahmad, melet aku marah anda, melet marah tiang umbi, melet ku jadi jamaah marah anda. Oh, aku jadi jamaah harus terbaik. Angka iya, melet aku baik. Umbi aku. Oh, jemaah jam ketuanan dulu dek guru dia. Kotak cerita berketuaan niki Ahmad dek guru na lek mursidna. Tak guru arah Abdullah niki batur dia melet na bai'ah. Guru niki bilang nanti jemaah wah. Keadaan Abdullah wah ketuanan teli Pak Guru. Apa lingna jemaah wah. Jemaah pira? Ya, jemaah wah ini yang dua ada jauh. Selang 2 jelo datang oleh Abdullah. Ya ketuanan kita ampu. Wah Malik Ahmad, Pak Guru, ketua Abdullah niki kira ada kebaikan. Cuma dari 2 jelo suruh datang. Begitu 2 jelo datanglah Abdullah kanca Ahmad. Pak Guru, niki Abdullah sampun datang. Suruh begawe nek pawon dulu. Pak Guru niki. Abdullah, turunnya ide betul kan, di dek pawon si guru le. Aku gitu ketik baik, ada aku ketik begawian. Iya lagu bahasana, ada begawian. Kah, yang penting terbaik dek minggu betulangan ini. Sampai seminggu dek man terbaik Hanya merotes loh anak nih, Abdullah. Mat, seminggu ini burangku berdagang. Burangku jalan-jalan, mana baik aku coba ketuanan lagi guru, itu Ahmad, guru, Ahmad niki berketua, Abdullah niki berketua, kira nanti baik
Jemaah kebetulan ada pengajian. Ya, badak lo Abdullah suruh ngatong aimu. Oh, nggih. Ini badan Abdullah. Abdullah. Nih, kabar baik Abdullah. Cuma pas pengajian si dia suruh ngatong ai si Pak Guru. Pikiran ku baik nia dulu laksanakan ngatong ai ini. Ai si beda atong arak santis biasa ngatong. Ya, yang badak si. Akhirnya besok begitu Tuan Syekh niki kerja ngajaran di aula, okay? Ajaran Toriko, naiklah si Abdullah ngatong naik, okay? Jadi gelas ditaruh di nampan, betul nampan, marak nari lah, lagu dek nari kadu dengan bedulangan niki, nari kadu pelayan niki, nampan arena, okay? Amun tiang nampan. Jadi jauh nampan niki di atasnya gelas berisi air hangat. Jadi guru niki ngajar menghadap murid, lo Abdullah datang langan mudi jauh air. Sambilnya ada parah laun rebak rik gelas niki. Tengok Pak Guru sambil ngajar sesekali bergerak gimana marak niki. Nah bergerak malik iman. Ada marak yang sekarang kan kadang-kadang ini kadang-kadang ini. Sambil bergerak-gerak iman Pak Guru niki, Abdullah hati-hati niki. Kanan, kiri, kesenggol gelas niki. Okay? Si kagetnya Abdullah ngenuang pun kuadeng-adeng kesenggol gelas niki. Persis marah kita amun mau kejadian marah niki, biasa kita astagfirullah penantang nggih. Paham sudah Bapak? Oh, si takut misalnya dengan berkoklokan, takut. Begitupun Abdullah, begitu kena gelas niki, si kagetnya, astagfirullah, dia pejamkan matanya. Begitu dia buka matanya, dia tidak berada lagi di tempat itu, tetapi dia berada di pinggir jurang. Abdullah, rasa aku ngatongai berubah. Terus mungkin tumpas pedang aku jurang. Akhirnya mundur pelan-pelan Abdullah, okay? Mundur pelan-pelan sambil ngelihat jam kiri. Oh lebih 5 menit, lebih 5 menit cuma kelanjutan cerita nih okay? Penasaran? Ya dah, bonus. Yang penting marah pengasuh grup rajin-rajin ngaji, nggih. Ayo singkat cerita niki, Abdullah mundur keluarlah dia dari hutan niki. Keluar dari hutan, lelah leka lapar. Sampai le suku gubuk. Nggih. Sampai le suku gubuk Abdullah niki tidak nelu semarak gubuk niki. Luwek warung-warung, luwek toko terus aroma dengan kenjangkannya arak si banggang sate, arak si minyak gulai, Allah sikit lapar, garap-garap kantong, darah kepe yang saya punya itu selun-selun dek ini dek siap dengan Abdullah niki. Akhirnya aroma dan coba bayi mampir di sekit warung nih, mudah-mudahan biar kita gratis dengan Abdullah. Akhirnya Abdullah pun masuk di salah satu warung, mengucapkan salam, assalamualaikum. Lalu yang punya warung bilang waalaikumsalam. Nabi de kelorang. Benar Abdullah. Langsung ketua Nabi de kelorang dengan ini. Dia bukan pano arak Nabi pak ya. Yuk. Memang kanut yang kakan niki si arak kios niki sepuasnya silap beda kelorang nah. Terus ngombe bayarnya dia dulu bayar warung nih datang main dek manda puas mau pindah ane warung arak tuh datang main selaputnya warungnya gratis dia udah bayar. Wah seneng mah kulit ini niki leng Abdullah niki dek tak angan Abdullah kakana jangan kusut arah lelah leka kan lapar setelah makan kenyang. Lalu lihat pakaiannya sama Abdullah lusuh. Oh pakaian itu lusuh, dauran, gede pakaian.
Kita toko tangkong sama. Assalamualaikum ling Abdullah, Nabi ling si Epin toko tangkong ni. Waalaikumsalam, sila tinggal depilan doang ukuran Nabi kadunda. Wah, ada bubuk nih. Langsung tajak doang kita dia bilang. Akhirnya ganti pakaian Abdullah. Itu tak bayar nih Pak. Dia ulah bayar malah jauh biar ada 24 sel jauh ulik ada punya halin lina. Minta orang ni. Desa apa nih ling Abdullah? Mohon maaf yang kira. Jadi yang loncat iki, yang loncat kejadiannya dia panjang. Intina, kenapa Abdullah mendapatkan seperti itu? Kalau dalam ajaran Thariqah itu ada dikenal namanya syariat, Thariqah, hakikat, makrifat. Kalau dalam syariat apa? Kalau dalam syariat, saya, kamu. Milik saya, milik kamu, milik kamu. Itu makanya kalau orang syariat bicaranya Anda salah, saya aja masuk surga. Orang syariat itu bicaranya, oh ini Anda sesat, Anda, ini marah aku sih kena. Orang syariat itu pinginnya dia sendiri yang bahagia, orang lain terserahlah kamu sengsara. Orang syariat dia pingin dia sendiri yang untung, orang lain terserah dia merugi, membangkrut, bukan urusan saya. Itu orang syariat. Tapi kalau orang Thariqah seperti yang dialami sama Abdullah, masuk warung nggak bayar. Kan dalam ajaran Thariqah itu tidak ada saya, kamu. Tidak ada milik saya, milikmu. Dalam Thariqah, saya adalah kamu adalah saya. Senangku, senangmu, senangku. Deritamu, deritaku. Itu dalam orang Thariqah. Kalau orang hakikat bilang apa? Tidak ada milikmu, tidak ada milikku, yang ada hanya milikmu. Dan dalam orang makrifat bilang apa? Tidak ada kamu, tidak ada saya, yang ada hanya Dia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq laqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.